Ekonomi Indonesia kuartal kedua 2026 tumbuh 5,29%. Angka pengangguran dan kemiskinan menurun, tapi ketimpangan sosial sedikit melebar. Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, merilis 3 indikator utama yang menjadi cermin kondisi perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026, angkatan kerja per Mei 2026, dan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran per Maret 2026. Secara umum, ketiga indikator ini menunjukkan arah yang positif. Ekonomi tetap bertumbuh tinggi, lapangan kerja bertambah, dan angka pengangguran kemiskinan menurun. Namun, di saat yang sama, kesenjangan sosial kembali melebar, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi masih perlu terus diperbaiki. BPS mencatat ekonomi Indonesia bertumbuh 5,29% year on year kuartal kedua 2026 dibanding dengan kuartal 2 2025. Ini lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya secara kuartalan ya. Ekonomi tumbuh 3,73%, sedangkan secara kumulatif pada semester 1 2026 ekonomi tumbuh 5,45%. Namun kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 year on year dibanding dengan kuartal yang sama 2025, itu kuartal kedua 2026 menurun year on year. Pada kuartal 1 2026 ekonomi Indonesia bertumbuh 5,61%. Nah, dengan capaian ini, Indonesia tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Dan ini terjadi di tengah ketidakpastian global, di tengah konflik geopolitik, di tengah perang masih berkecamuk di Timur Tengah, Amerika, Israel melawan Iran. Nah, Indonesia bisa bertumbuh 5,29%. Ini sudah termasuk bagus. Akan tetapi, negara tetangga justru bertumbuh jauh lebih bagus, lebih tinggi. Sebutlah Vietnam yang mencatat laju pertumbuhan 8,4% ditopang oleh lonjakan sektor manufaktur dan ekspor. Malaysia, negeri jiran, ekonominya bertumbuh 5,8%. Dan ini didorong oleh menguatnya permintaan domestik serta pemulihan sektor pertambangan dan manufaktur. Singapura, negeri pulau, mampu membukukan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026 sebesar 5,7%. Ini terjadi berkat tingginya permintaan global terhadap industri teknologi dan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, kalau kita dibanding dengan negara-negara yang akan saya sebut ini, memang kita lebih tinggi. Tapi mereka punya PDB per kapita jauh di atas kita. Sebutlah Cina yang PDB per kapita sekitar 4/1000. Laju pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026 4,3%. Korea Selatan 3,7%. Dan Amerika 2,1%. Capaian Indonesia menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia masih mampu bertumbuh, mempertahankan laju pertumbuhan yang relatif kuat dibandingkan negara-negara mitra dagang utama. Amerika kan mitra dagang utama ya. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan 5,06% dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,67 poin. Nah, ini kontribusi rumah tangga, belanja rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026. Jadi jangan keliru dengan kontribusi belanja rumah tangga terhadap PDB. Kalau kontribusi terhadap PDB masih di sekitar 54%. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga menunjukkan konsumsi domestik masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Seperti saya jelaskan tadi bahwa kontribusi belanja masyarakat, belanja rumah tangga itu mencapai 54 hingga 56% terhadap GDP. Pendorong pertumbuhan berikutnya adalah belanja pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah melonjak 15,97% secara tahunan, year on year.
Nah, secara kuartalan itu 15,08% dan secara kumulatif 18,62%. Peningkatan ini mencerminkan percepatan realisasi belanja negara yang memberikan dorongan signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Jadi, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mempercepat belanja pemerintah. Salah satu catatan adalah bagaimana belanja ini belum meningkat untuk daerah-daerah, untuk kabupaten dan kota. Dan tentang ini, Menteri Keuangan berjanji bahwa dia akan memperhatikan kualitas belanja dari setiap kabupaten dan kota se-Indonesia. Dan kalau terbukti tidak ada korupsi, terbukti tidak diparkir dananya di SBN, Surat Berharga Negara, atau di bank, maka kabupaten dan kota yang menunjukkan kinerja bagus, kualitas belanja bagus akan ditambahkan dana transfer ke daerah. Itu dari sisi belanja pemerintah. Sekarang kita melihat dari sisi investasi. Pembentukan modal tetap bruto, PMTB, itu investasi tumbuh 6,87% dan berkontribusi 2,06% terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan terhadap GDP ya. Kalau terhadap GDP itu kontribusi investasi itu sekitar 29-30%. Nah, kenaikan investasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, pengadaan mesin dan peralatan, serta ekspansi kapasitas produksi berlangsung dengan baik. Aktivitas dunia usaha menunjukkan peningkatan. Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 6,39%, konstruksi 6,68%, transportasi dan pergudangan 5,65%, sedangkan akomodasi dan makanan dan minuman bertumbuh melonjak 10,6%. Ini mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas bisnis dan pariwisata. Nah, dari sisi produksi, pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan 10,81%. Ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan energi seiring dengan bertambahnya aktivitas industri dan ekonomi. Jadi, pabrik-pabrik mulai bergerak ya. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan tumbuh 12,26% secara kuartalan. Dan ini terutama didorong oleh musim panen dan meningkatnya produksi berbagai komoditas pangan. Kinerja perdagang luar negeri juga mencatat perkembangan positif. Ekspor tumbuh 4,13% secara tahunan dan 8,45% dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, impor meningkat 8,82% yang mencerminkan naiknya kebutuhan terhadap bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi untuk mendukung aktivitas produksi. Itu tadi tentang pertumbuhan ekonomi. Sekarang bagian kedua, ketenaga kerjaan. Di sisi sosial, Badan Pusat Statistik mencatat perbaikan kondisi pasar ketenaga kerjaan. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, pada Mei 2026, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,41 juta angkatan kerja. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja 148,19 juta. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Dan pekerja yang ada di sana 42,6 juta. Atau sekitar 28,7% dari total pekerja nasional. Perbaikan ini diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,65%. Jadi pengangguran terbuka per Mei 2026 tinggal 4,65%. Ini lebih rendah dibanding Februari 2026 sebesar 4,68%. Pada saat yang sama, rata-rata upah buruh meningkat menjadi 3,39 juta per bulan. Ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja Indonesia, meskipun peningkatan produktivitas tetap menjadi masalah, menjadi tantangan utama bangsa ini. Sekarang bagian ketiga, yaitu kemiskinan. Kemiskinan dari sisi kesejahteraan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang, atau 8,07%.
Jadi orang miskin Indonesia itu yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Miskin absolut itu ada 22,9 juta atau 8,07% dari total penduduk. Ini dibandingkan dengan data September 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang 430.000 orang. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi 669.235 per kapita. Ini adalah garis kemiskinan, yang di atas itu adalah hampir miskin dan tidak miskin. Di bawah itu disebut miskin absolut. Nah, menunjukkan biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang juga meningkat. Nah, ini angka kemiskinan yang sudah kelihatannya ada penurunan dibandingkan, ini data Maret ya, dibandingkan dengan September 2025. Kemiskinan masih didominasi oleh wilayah perdesaan dengan tingkat kemiskinan 10,67%. Lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan yang 6,34%. Jadi benar kalau memang desa harus dibangun karena miskin absolut terbanyak di perdesaan. Nah, kondisi ini menunjukkan pembangunan ekonomi masih perlu lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Di tengah membaiknya indikator kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan pengeluaran justru menunjukkan peningkatan. Gini ratio, ukuran kesenjangan sosial, itu pada Maret 2026 0,368. Ini naik dibandingkan dengan posisi September 2025 yang berada di level 0,363. Jadi kalau dia makin bergerak ke arah 1, maka ketimpangan makin tinggi. Kalau dia turun bergerak ke arah 0, maka ketimpangan rendah. Ketimpangan di perkotaan 0,387, sedangkan ketimpangan di perdesaan 0,296. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, kelompok 40% penduduk terbawah menikmati 19,22% dari total pengeluaran nasional, yang menunjukkan Indonesia masih berada dalam kategori ketimpangan sedang. Jadi kita sedang. Tapi tadi angka di perkotaan dan perdesaan menunjukkan ketimpangan lebih besar di perdesaan. Ya. Ketiga rilis dari BPS, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan angka kemiskinan termasuk ketimpangan ini, menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia pada semester pertama 2026 relatif kuat. Jadi fondasi ekonomi Indonesia relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah, meningkatnya investasi, ekspansi sektor perdagangan dan jasa, penguatan sektor pertanian, serta meningkatnya kebutuhan energi. Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja membaik dengan bertambahnya jumlah pekerja, turunnya tingkat pengangguran, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Apakah berbagai program pemerintah sudah mulai memberikan dampak positif? Nah, ini menjadi pertanyaan semua orang. Data BPS memberikan indikasi awal ke arah tersebut, tetapi belum dapat membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Program makan bergizi gratis MBG berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga, meningkatkan permintaan produk pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menciptakan aktivitas ekonomi di daerah. Program pembangunan 3 juta rumah dapat membantu menjelaskan menguatnya sektor konstruksi dan investasi. Sementara itu, berbagai kebijakan di sektor pertanian sejalan dengan pertumbuhan tinggi sektor pertanian pada triwulan 2 2026 dan meningkatnya aktivitas ekonomi ikut tercermin pada kenaikan kebutuhan listrik dan gas. Namun demikian, program koperasi desa Kelurahan Merah Putih masih relatif baru, belum bisa menunjukkan dampak. Penciptaan lapangan pekerjaan pun belum kelihatan, maupun penurunan angka kemiskinan. Data BPS yang dirilis kali ini itu belum menunjukkan dampak dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Demikian pula pengaruh masing-masing program pemerintah tidak dapat dipisahkan secara statistik, karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari belanja negara, investasi swasta, konsumsi masyarakat, hingga kondisi ekonomi global. Karena itu,
data BPS lebih tepat dibaca sebagai sinyal bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 bergerak positif. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, inklusif, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, khususnya lapangan kerja formal, menekan kemiskinan secara berkelanjutan, serta memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan antar wilayah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi seberapa banyak lapangan kerja yang tercipta, seberapa banyak rakyat yang keluar dari kubang kemiskinan, dan seberapa kecil kesenjangan yang tersisa. Pertumbuhan 5,29% adalah awal yang baik, tetapi pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan setiap persen pertumbuhan ekonomi benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, Sabang sampai Merauke.